Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar apa saja indikator kesehatan mental. Mungkin kita pernah mendengar istilah kena mental. Istilah kena mental ini biasanya menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami gangguan secara emosi atau mental. Biasanya disertai dengan kesedihan, perasaan kesal, atau bahkan merasa terpuruk karena kalah atau gagal dalam melakukan suatu hal. Istilah itu terdengar biasa di kalangan generasi Z, namun mungkin kurang familiar bagi generasi sebelumnya. Pada dekade-dekade yang lalu, membicarakan kesehatan mental masih dinilai tabu oleh kebanyakan orang. Akibatnya, banyak gejala kesehatan mental yang terabaikan sehingga penderitanya tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Namun, pada masa sekarang, khususnya generasi Z, mereka memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mental. Hal ini tentunya tidak lepas dari banyaknya informasi mengenai kesehatan mental yang dapat diperoleh. Generasi Z juga bersedia mencari bantuan kesehatan mental kepada kaum profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sebenarnya apa itu kesehatan mental dan apa itu indikatornya? Definisi kesehatan mental berdasarkan WHO dikatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi mental seseorang yang memampukan untuk mengatasi stres kehidupan, mampu menyadari dan mengembangkan potensi dirinya, mampu belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi dalam komunitas. Dengan kata lain, seorang yang sehat secara mental, dia memiliki kemampuan manajemen stres dan mengatasi masalah, mampu mengenali dirinya, mampu menjalankan fungsi hidup dalam area kerja dan relasi sosial. Ada 7 indikator yang mendukung konsep kesehatan mental tersebut. Yang pertama, connect, kemampuan dan keterampilan untuk dapat terhubung dengan orang lain, memiliki rasa aman dan dapat menjangkau untuk berteman, mampu bekerja sama dan percaya kepada orang lain. Yang kedua, capable, perasaan kompeten, mampu merawat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, memiliki rasa pengendalian diri dan disiplin diri, mampu memikul tanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan tindakan yang dilakukan, memiliki keyakinan bahwa mereka dapat melakukan apapun yang direncanakan. Yang ketiga, courage, mampu mencoba berbagai hal baru yang positif meskipun tidak ada jaminan keberhasilan. Yang penting berani mencoba. Berani mengambil resiko meskipun ada perasaan cemas atau takut tidak berhasil. Memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menangani situasi yang menantang dengan tekun dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, confidence, memiliki keyakinan bahwa dirinya dikasihi dan merasa aman, sehingga berani mengekspresikan diri tanpa terintimidasi orang lain. Yakin akan kemampuan mereka dalam membuat pilihan yang tepat, tentunya disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dengan kepercayaan diri rendah menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi dan minder pada orang lain ataupun pada saat mengerjakan tugas. Biasanya mereka memiliki tingkat ketakutan yang tinggi dan tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Yang kelima, coping, mampu mengatasi tantangan hidup dan mengelola stres, memiliki strategi coping yang positif dan adaptif. Individu dengan coping rendah sering merasa hancur, dipenuhi amarah, cenderung depresi, cemas, menarik diri berlebihan. Strategi coping merupakan kemampuan untuk menoleransi, meminimalkan resiko, dan menghadapi stres dengan efisien dalam hidup.
Ada dua jenis strategi coping, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping yaitu fokus pada menyingkirkan sumber masalah atau strategi untuk memperbaiki situasi. Misalnya, membuat to-do list untuk memperbaiki keadaan ataupun kemampuan problem solving. Meninggalkan situasi toksik yang tidak bisa ditoleransi diri sendiri. Membuat manajemen diri, manajemen waktu, manajemen kerja, manajemen keuangan. Emotional focus coping, fokus pada pemulihan perasaan dan emosi. Mengidentifikasi dan mengelola emosi, mindfulness, relaksasi, membangun relasi yang suportif. 6. Count. Memiliki keyakinan bahwa diri mereka penting, berharga, dan dapat berkontribusi pada sekitar. Individu dengan count rendah, mereka merasa diri tidak penting dan tidak berguna, sehingga kemungkinan akan timbul reaksi dari perasaan yang terluka dengan mencoba untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga dengan mengintimidasi orang lain atau melakukan tindakan yang membuat orang lain menghargainya. Suatu kompensasi berlebihan dengan bentuk superior. Yang ketujuh, karakter. Kemampuan untuk memiliki rasa benar dan salah atau hidup yang berprinsip. Dia akan merasa nyaman berpegang pada nilai-nilai mereka sendiri dan tidak terintimidasi dengan sikap orang lain. Dia mampu menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain dan cenderung berorientasi pada masa depan dan tujuan. Jika seseorang memiliki karakter rendah, akan tampak dalam sikap seperti sering merendahkan orang lain, menolak orang lain yang tidak seperti dirinya. Umumnya tidak mampu bersikap baik terhadap orang lain dan tidak menunjukkan rasa hormat dan menghargai. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Coba kenali ketujuh indikator ini dalam dirimu dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.